Kenapa follow up itu penting banget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi, Fatin Aulia. Nah, teman-teman, kali ini aku ingin share tentang 7 trik. Wow. Trik ini pasti dibutuhin banget buat kita pembisnis online. Apakah itu? Nah, sebelum kita lanjutin, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya saran-saran di bawah. Jangan lupa follow Instagram aku ya di @fatinaulia. Kali ini aku akan ngebahas tentang 7 trik follow up. Ini nih, follow up ini penting banget untuk kita lakukan setelah kita tuh tahu kalau ada yang mau beli gitu kan. Kita sering tuh nge-share di Instagram, nge-share di sosmed kita gitu kan, ada yang nanya ke harganya berapa gitu, dia udah DM kita juga. Nah, itu wajib banget kita follow up karena ada sebuah fakta yang menarik dari HubSpot, yaitu 80% pembelian kan 5 kali penawaran, tapi 44% pembisnis online berhenti pada penawaran pertama. HubSpot. Jadi ini dalam risetnya HubSpot. Artinya ada 44% penjual online lakukan kesalahan pada 80% penjualannya. Bayangin, banyak banget kan. Sayang banget kalau kita nggak lakuin follow up ini. Perlukan banget trik follow up ini agar pembeli mentransfer uangnya ke kita. Kita bisa lakukan 7 trik berikut ini. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan pilihan. Banyak banget orang yang gagal memfollow up gara-gara salah pertanyaan nih. Kan biasanya nanya, "Mbak, jadi nggak beli jilbabnya?" Misal gitu ya. "Mbak, jadi nggak beli FF creamnya?" gitu. Nah, pasti orang jawabnya nanti enggak gitu, karena jawabannya iya apa enggak gitu kan. Kita ganti pertanyaannya, follow up-nya jadi, "Mbak, jadi mau dikirim pakai JNE atau wahana nih jilbabnya?" gitu kan. "Mbak, jadi mau transfer ke BNI atau BCA?" gitu. Jadi pertanyaannya iya atau itu gitu, buah pilihan gitu ya. Yang pertama itu teknik follow up yang pertama, ajukan pertanyaan pilihan. Nah, yang kedua, asumsikan pasti beli. Jadi, "Oh iya Mbak, sebelum transfer ada yang mau ditanya lagi, misalnya lagi, jadi kan asumsi kalau dia mau beli gitu ya. "Oh iya Mbak, rencana mau transfer kapan nih?" gitu. Terus atau misalnya mengasumsikan dia mau beli itu kayak gini, "Sebelum transfer nih, Mbak udah tahu belum manfaat dari apalah produk yang kita jual?" gitu kan. Jadi mengasumsikan kalau dia itu mau beli dan kita itu menawarkan benefit-benefit. Yang ketiga, dari trik follow up ini adalah tanyakan alasan beli. Jadi nanya alasan supaya kita itu ada komunikasi gitu ya sama calon customer itu. Terus tanya gini, "Mbak, kalau alasan apa ya Mbak mau beli produk ini?" Atau bisa juga dengan pertanyaan, "Mbak, kenapa Mbak mau beli produknya dari saya?" Membangun kedekatan gitu ya, tanya alasan mau beli. Trik yang keempat adalah tunjukkan testimoni. Kebanyakan calon customer itu kadang belum yakin gitu. Jadi kita tunjukkan testimoni dari foto atau kita sendiri yang pakai gitu biar mereka makin yakin. Trik yang kelima adalah tawarkan bantuan. Nah, kadang-kadang tuh dia udah mau transfer, kita tanyain lagi, "Mbak, ada yang perlu aku bantu lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi?" gitu. Teknik yang keenam adalah bayang-bayangi terus. Nah, trik ini lumayan efektif untuk mengingatkan orang akan orderannya dengan kita nge-like atau mengomen status dia. Jadi nggak harus ngingetin dia untuk transfer, tapi kita bangun interaksi biar dia inget lagi sama kita. Pasti yang ketujuh, yang terakhir adalah menelpon langsung. Jadi cara ini lumayan ampuh karena kita kan pengen tahu kepastian dia jadi beli atau enggak gitu. Kita telepon langsung untuk mendapatkan kepastiannya. Itulah 7 trik follow up yang bisa digunakan untuk memfollow up calon pembeli yang menunda transaksi dengan kita. Kenyataannya ada nih yang bilang, "Aku udah lakuin semua trik itu tapi tetap aja belum closing juga." Kita introspeksi lagi, kitanya jutek nggak, terus produknya bagus nggak, kitanya fast respon nggak gitu kan. Dari segala semua itu, hikmahnya
Dan yang paling penting adalah kita membangun interaksi dengan mereka, kita baik sama mereka. So nggak masalah closing atau enggaknya, yang penting kita udah mau follow up. Dan juga yang paling penting, jadi kita punya networking sama dia. Walaupun nggak berhasil closing, jangan dipaksa karena networking itu adalah segalanya. Prinsipnya nanti kalau orang mau beli, dia pasti akan hubungi kamu. Oke? Jadi semangat terus ya. Semoga 7 trik ini bermanfaat bagi kamu dan menghasilkan transferan buat kamu. Yang belum like atau subscribe, langsung aja. Demikian dari aku, semoga 7 trik ini bermanfaat buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.